Hendra udah nggak ada sama Aska. Ternyata Hendra benar-benar biarin aku sendirian di sini. Ini saatnya aku untuk kabur. Tapi Aska, biarin aja. Dia udah bikin kakakku meninggal. Gua harus cari sesuatu yang berharga yang bisa dijadiin duit. Mana Hendra? Kami membawa surat penangkapan. Hei, jangan kabur. Lepasin saya nggak tahu apa-apa. Sudah, nanti Anda jelaskan kantor polisi. Lepasin! Pak! Pak, Bapak kalau mau tangkap, Bapak tangkap perempuan itu. Edwin, ditangkap polisi. Dia otak kejahatannya, Pak. Dia! Tangkap! Lepasin saya, lepasin! Saya akan buat kamu seperti bunuh diri kau. Kamu nggak akan bisa. Saya lihat amarah di mata kamu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kasihan sama kamu. Kamu tidak pernah jatuh cinta. Sekali ini kamu jatuh cinta, direbut semua orang. Kamu tidak akan pernah bahagia. Kenapa kamu ketawa? Kenapa? Hidup saya sangat bahagia ketika Naila masuk dalam hidup saya. Dan saya punya adik yang sangat peduli sama saya. Sedangkan kamu akan menghabiskan masa tuamu dengan tidak bahagia. Lebih tepatnya, sengsara. Saya kepingin lihat sekuat apa sebenarnya seorang Hendra. Lihat kamu sekarang. Dan ternyata kamu tuh bukan apa-apa. Sekarang saatnya nyawa harus dibalas dengan nyawa. Renata! Jangan lakuin itu. Kamu gak sama seperti dia. Jangan sampai kamu menghabiskan sisa hidupmu dengan penuh penyesalan. Kamu... Harusnya kamu yang menyesal. Karena kamu sudah membunuh orang yang paling aku cintai. Selamat siang, Abimayu Group. Ada yang bisa dibantu? Permisi, Bu. Iya, Pak. Ada telepon Dari mana, Pak? dari klinik. Klinik, Will. Biar saya angkat di sini. Ya, silakan, Bu.
Selamat siang, saya Naila Arya Seta. Maaf, saya berbicara dengan siapa? Laki bertato? Maksudnya Devan? Laki-laki itu apa namanya Devan? Baik-baik, saya minta alamatnya ya. Baik, suster. Saya akan segera ke sana. Terima kasih. Devan ketemu. Ya, Devan ditemuin. Kita sekarang ke klinik. Aku ambil tas dulu ya. Kamu tunggu sini. Ya, cepetan. Kamu mau habisi saya? Silakan aja. Seandainya bisa, saya ingin membunuh kamu dengan tangan saya sendiri. Tapi kamu menyelamatkan saya dari Hendra. Sampai saya bisa lepas dari Hendra. Oke, kita impas Aska. Kamu bisa pergi sekarang. Oke. Sekarang aku akan kasih tahu kamu gimana rasanya sakit. Dan Nala, jangan biarkan diri kamu dikuasai oleh amarah. Kamu bukan seperti dia. Saya tahu artinya kehilangan dengan tidak adil. Tapi sekarang, kamu lihat. Kakak kamu sudah meninggal. Dan kamu masih hidup. Jangan habiskan sisa hidup kamu penuh dengan penyesalan. Dan sengsara di penjara. Kijang satu. Sasaran sudah mulai terlihat. Ya, di kopi. Laporan diterima. Oh, ini sampainya kapan sih? Gue tuh udah gak sabar lagi ketemu sama Devan. Gue tuh pengen lihat dia. Biel, kamu sudah menemukan orang yang kamu cintai. Jangan lepaskan ya. Iya, Nay. Gue ngerti. Dan gue juga tahu kalau lu gak cinta kan sama Gio. Aku memang masih sulit memberikan cinta aku untuk Gio. Apapun yang terjadi, aku nggak boleh nyakitin hatinya. Naila, ternyata lo benar-benar mempunyai hati yang besar. Bahkan lo rela untuk sakit dan terluka seumur hidup lo jalanin. Lo menjaga perasaan Gio agar dia gak terluka. Aku harap kamu bisa belajar dari apa yang terjadi sama aku. Dan ingat, kamu harus perjuangin cinta kamu, apapun yang terjadi. Ini gudang yang terakhir. Nggak ada lagi gudang di kawasan ini. Kafka!
Untung aja kamu gak kenapa-napa. Dari tadi aku nyariin kamu kemana-mana, kamu gak? Aku khawatirin kamu banget. Udahlah, kamu nggak usah mencemaskan saya. Kamu harusnya mencemaskan diri kamu sendiri. Kamu sama Naila ngomongnya kayak gitu dari kemarin. Ini sebenarnya ada apa sih? Kayak kamu ngasih peringatan ke aku. Satu hal yang saya minta sama kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, kamu harus tahu kalau kamu punya saya, kakak kamu. Aku nggak tahu maksud omongan kamu tadi apa. Tapi aku bahagia banget kamu udah ngakuin aku sebagai adik kamu. Saya juga terpaksa jadi kakak kamu. Enggak lah, Kak. Kamu tenang aja. Kamu nggak bakal rugi punya adik kayak aku. Untung malah. Saya sudah punya semuanya, saya nggak butuh apa-apa. Kamu urus aja diri kamu sendiri. Tapi aku tahu yang kamu belum punya apa. Kita balik sekarang ya. Tapi kamu kasih tahu dulu apa yang saya nggak punya. Udah, nanti kamu juga tahu. Ngomong aja gantung gini, nggak jelas. Udah, kamu ikutin aja. Sini. Kamu nggak usah sok gengsi. Sini aku bantuin. Devan. Lepas Wil. Bisa mati Wil kau gini. Bangun Wil. Devan, gue tuh kangen tau. Lo nyadar gak sih, Van? Kalau gue tuh bener-bener cemas banget pas denger kalau lo tuh udah mati. Suster, Ya, boleh saya bicara sebentar? iya. Oh, gimana keadaannya Devan? Pasien ditemukan warga dan dibawa ke sini. Dia sudah sadar, itu sudah bagus sekali. Tapi dokter tadi bilang kalau dia perlu penanganan lebih Maksudnya? karena peralatan di sini kurang lengkap, beda sama di rumah sakit yang besar. Suster, saya ingin yang terbaik untuk Devan. Karena dia adalah orang yang penting di dalam keluarga saya. Saya minta tolong banget ya Sus, untuk segera pindahkan Devan ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya, peralatan medisnya. Ya, Baik Bu, secepatnya akan kami urus. makasih. Sama-sama. Pelan-pelan. Kak, kamu senderan di sini dulu ya. Oke. Bentar. Halo, Nay? Udah ada kabar? Iya, Nay. Ini aku udah sama Aska. Syukurlah, Aska baik-baik aja. Aku juga lihatnya dia sehat-sehat aja. Iya, Nay. Kamu jangan khawatir. Aku akan penuhi janji aku. Aku akan bawa ke Aska pulang. Dan, Nay, kamu tolong siapkan rumah sakit terbaik. Ya, Nay? Ini kayaknya Aska udah kena pukul. Lu baik banget sih. Kamu tenang aja. Aku pastiin Aska diperiksa di rumah sakit yang terbaik. Sekalian aku juga mau mindahin Devan ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Jadi Devan udah ketemu. Jadi ini gimana? Sekarang kita langsung ke rumah sakit. Kalau baik banget, saya bukan cowok lemah. Emang kenyataannya kamu babak belur gini kok. Saya sehat walafiat gini. Sok-sokan gengsi banget. Oke, Nay, kita akan segera ke sana, ya. Wil. Lepasin tangan gua Wil. Tangan gua keringetan. Enggak bakalan gue lepasin. Ntar lo pergi lagi kalau gue lepasin. Tahu gini lo nggak usah kesini Wil. Ini juga disuruh Naila. Gak urusannya sama Naila. Naila bilang sama gue,
kalau gue udah nemuin cinta sejati gue, nggak boleh gue lepasin. Harus gue perjuangin. Nah sekarang gue lagi perjuangin, Van. Lo yakin, Will? Mau sama gue? Lo gak akan nyesel. Gue yakin 100%, Van. Lo ngerti kan siapa gue? Gue bukan siapa-siapa, Will. Gue gak punya masa depan. Enggak, gue gak peduli. Gue udah nyaman sama lo, Van. Lo udah ngisi kekosongan hati gue. Kita bisa membangun ini bersama ke depannya. Lo cinta kan sama gue? Jawab. Mbaknya bisa keluar dulu ya. Soalnya pasien mau dipindah. Tapi suster, pas saya keluar ini, suster harus jagain pasiennya. Dan jangan sampai dia pergi. Ya suster ya, janji sama saya. Iya. Van, gue tunggu di luar dulu ya. Lo jangan kemana-mana, janji. Ya. Suster, sini. Iya. Pegangin. Iya. Jangan sampai dilepas. Iya, Mbak. Ya. Iya. Cinta banget ya Mas ya, ceweknya. Will, Nay, Devan kenapa dipindahin? Devan parah ya? Enggak, bukan. Aku itu mau pindahin Devan supaya dia dapat perawatan yang terbaik ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Ternyata kan ini cuma klinik. Pantesan dari tadi kita nyari-nyari ke sini agak susah. Makasih ya. Lo udah mikirin Devan sampai segininya lo. Gue janji sama lo. Gue bakalan ngelindungin lo dari orang-orang yang mau nyakitin lo. Dan gue siap jadi garda terdepan buat lo. Makasih ya. Makasih ya. Jadi ini, kamu minta kesini? Aku khawatir sama Mama. Tadi dia WhatsApp minta aku pulang. Katanya penting. Ma? Gio tolongin Mama. Mama dikejar orang. Mama takut. Siapa yang ngejar Mama? Kamu kenapa sih kok kelihatan ketakutan? Tolongin Mama, Gio. Mama perlu uang buat beli tiket. Sekarang. Iya, Mama kasih tahu dulu siapa yang ngejar Mama. Gini aja, udah ambil aja barangnya. Biar kita anterin. Saya nyetir. Makasih ya, Aska. Makasih udah ngertiin Mama. Kaska, kamu kenapa tiba-tiba mau nganterin Mama? Maksud kamu apa? Kamu tahu kan tadi kelakuannya aneh.